Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Rafli Surari di Bumi Lasura. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Niti Semito? Jika belum, maka saatnya kita menjelajahi sebuah perjalanan luar biasa yang merupakan kisah hidup dari Niti Semito yang dijuluki sebagai Bapak Kretek Indonesia. Kalau gitu langsung saja kita bahas di Bumi Lasura. Julukan Kota Kretek yang melekat pada Kabupaten Kudus tak bisa terlepas dari peran sosok Mas Niti Semito. Ia adalah Bapak Kretek Indonesia yang berasal dari kabupaten di pesisir utara Jawa tersebut. Rokok kretek di Indonesia lahir di Kudus, meskipun bukan dari tangan Niti Semito. Menurut laman resmi Visit Jateng, Haji Jamhari adalah penemu rokok kretek hasil campuran tembakau dan cengkeh halus yang dibungkus kulit jagung kemudian dibakar. Bunyi kretek-kretek-kretek yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menjadi asal-usul sebutan kretek. Lalu mengapa bukan Haji Jamhari yang diberi gelar sebagai Bapak Kretek Indonesia dan justru Mas Niti Semito? Mari simak sejarahnya sebagai berikut. Niti Semito lahir pada tahun 1863 dengan nama asli Rosdi. Ia lahir dari pasangan Sulaiman dan Markana. Ayahnya, Sulaiman merupakan kepala desa Jagalan, kecamatan Kota Kudus. Tak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Niti Semito pernah menempuh pendidikan formal. Mas Niti Semito pun dikenal sebagai seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, namun bakat bisnis dan berdagang telah mengalir dalam dirinya. Mengutip laman resmi kebudayaan Kemdikbud, Niti Semito menuruni darah pengusaha dari kakeknya. Ketika bekerja sebagai kusir dokar, Niti Semito juga berjualan tembakau sebagai sampingan. Inilah langkah awal Niti Semito dalam memasuki dunia rokok kretek. Pada tahun 1906, rokok kretek temuan Jamhari populer di kalangan masyarakat Kudus sebagai obat untuk masalah pernapasan dan gangguan tenggorokan. Popularitas rokok kretek kemudian berkembang di kalangan masyarakat Kudus, termasuk salah satunya Niti Semito. Niti Semito kemudian menikahi Nasilah, seorang pedagang rokok kretek yang sebelumnya merupakan pembuat rokok kretek. Bersama istrinya, ia mengembangkan usaha rokok kretek tersebut menjadi sebuah industri yang sangat besar dengan jumlah karyawan mencapai 10.000 orang. Setelah memulai usahanya, Niti Semito kemudian mendaftarkan merek rokok buatannya dengan nama Baltiga pada tahun 1908. Rokok Baltiga menjadi sangat terkenal tidak hanya di Kudus tetapi juga di daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Selain itu, dalam beberapa tahun berikutnya ia juga berhasil memperluas jangkauan penjualan rokok Baltiga keluar Pulau Jawa, bahkan hingga ke Singapura. Meskipun buta huruf, Niti Semito terbukti sebagai sosok yang sangat cerdas, terutama dalam mengelola bisnis rokok kretek. Kecerdasannya tercermin dalam penerapan manajemen pengembangan yang modern, termasuk administrasi dan pemasaran yang tidak lazim pada zamannya. Niti Semito bahkan pernah menyewa pesawat untuk mengiklankan produk rokoknya. Ini merupakan salah satu strategi yang inovatif. Selain itu, Niti Semito aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran niaga di berbagai daerah, hingga memberikan hadiah-hadiah besar kepada pembeli rokok Baltiga. Hadiah sepeda yang mewah diundi di antara para pembeli sebagai bagian dari strategi promosinya. Untuk mendistribusikan rokok Baltiga ke wilayah lain di Pulau Jawa, Niti Semito mengoperasikan beberapa armada mobil. Mobil tersebut mendistribusikan puluhan bal rokok ke agen-agen di berbagai daerah. Keberhasilan ini membuat Niti Semito menjadi pengusaha pribumi yang sangat terkenal dan sukses. Bahkan sebelum menjadi presiden pertama, Soekarno sering berinteraksi dengan Niti Semito selama periode perjuangan kemerdekaan. Melihat kiprahnya dalam dunia industri rokok, sudah selayaknya Mas Niti Semito dijuluki sebagai Bapak Kretek Indonesia. Selepas meninggalnya Niti Semito, para keturunan Niti Semito menjalani kehidupan masing-masing. Gambaran bahwa mereka merupakan keturunan Raja Kretek pun tak terlihat. Beberapa aset peninggalan Niti Semito kabarnya juga telah dijual. Di antaranya satu dari dua rumah kembar yang konon sudah berganti kepemilikan. Sementara itu, pabrik rokok seluas 6 hektar yang dulunya sanggup menampung belasan ribu karyawan hilang tak tersisa. Hal itu pula yang terjadi pada aset-aset lain milik Niti Semito, seperti gedung, bioskop, studio radio, dan juga villa Niti Semito yang berada di Salatiga. Bagaimana menurut kalian?